Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rashid, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, program studi Pendidikan Matematika LPTK Universitas Mataram, dengan nomor UKG atau nomor peserta PPG 201699726676. Pada hari ini, tanggal 14 Desember tahun 2022, akan melaksanakan pengambilan video pembelajaran yang bertempat di SMA Negeri 7 Mataram sebagai penilaian UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat semua ya. Baik, sebelum kita mulai belajar, silahkan kita berdoa dulu. Ketua kelas pimpin doa dulu. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, Pak Guru absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Haidar. Dia kenapa? Haidar? Izin. Ada lagi? Tidak ada. Haidar saja ya. Iya. Haidar aja izin. Oke. Sudah siap belajar? Siap. Yakin siap? Oke, kalau yakin siap, masukkan semua yang tidak berkaitan dengan matematika, yang tidak ada kaitannya sama pelajaran kita hari ini, dimasukkan ke dalam meja dulu. Keluarkan buku matematikanya, keluarkan buku paket, pensil, pulpen, dan seterusnya. Udah siap? Pelajaran kita hari ini adalah tentang aplikasi barisan geometri, yaitu pada rumus pertumbuhan dan peluruhan. Kemarin kita sudah belajar tentang barisan dan deret ya. Ada barisan geometri, ada barisan aritmatika, ya kan? Nah, sekarang ini aplikasinya, kita pelajari barisan geometri. Oke? Next. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, nanti kalian akan menemukan rumus dari pertumbuhan dan peluruhan itu. Apa rumus pertumbuhan ini apa, rumus peluruhan ini apa, nanti kita cari. Yang kedua, kita analisis dia. Kita analisis pola pertumbuhan, kemudian pola peluruhan, kemudian kita selesaikan masalah yang berkaitan sama pertumbuhan dan peluruhan ini. Oke? Nah, itu ada 3 tujuan pembelajaran ya. Next. Ini yang penting nih. Ada manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Manfaat materinya. Yang pertama, kalian tahu yang ini apa? Barang elektronik. Kalau barang elektronik, misalnya HP. HP ini misalnya saya beli sekarang harganya 2 juta. Kira-kira 10 tahun ke depan, harganya berapa? 2000, bisa jadi 2000 ya. Bisa jadi. Artinya harganya bertambah atau berkurang? Karena harganya berkurang seiring berjalannya tahun, maka itu yang disebut dengan peluruhan. Oke? Begitu juga yang lain, misalnya pertumbuhan penduduk. Kalau kita hitung-hitung nih, kalau kita ingat-ingat dulu di kampung kita sedikit penduduknya kan? Sekarang tiba-tiba sudah membeludak, apalagi 10 tahun, 20 tahun ke depan kira-kira akan bertambah banyak kan? Pola yang seperti itu disebut dengan pola pertumbuhan karena dia terus meningkat. Jadi lebih tepat, lebih rincinya nanti kita akan cari dia kapan disebut dengan pola peluruhan, kapan disebut dengan pola pertumbuhan. Oke? Next.
Apersepsi. Kemarin kita sudah belajar tentang barisan geometri kan? Nah, masih ingat apa rumus barisan geometri? Oke, mantap. UN sama dengan A R pangkat N1. Bagus. Luar biasa kalian. Kemudian selanjutnya, nah kalau ada yang seperti ini 1,3846 pangkat 5 sama dengan berapa? Kebanyakan ya. Nggak tahu, bingung kalian. Yang ini boleh menggunakan kalkulator. Silakan keluarkan kalkulatornya, hitung berapa jumlahnya. Berapa jumlahnya? Berapa hasilnya? 1,3846 pangkat 5 sama dengan? Siapa yang sudah angkat tangan? Ya, Nuria, berapa? 5,0 pangkat 88. 5,08887 segini? Oh iya, betul, berarti pinter kamu. Kemudian, kalau dia 1 tambah 6,73%. Siapa? Ya, itu siapa? 1,0673. Bagus. Luar biasa. Kemudian, nah kalau begini, 3,25 kali 1,577632. Yang sudah, yang laki sekali, yang laki. Siapa yang laki yang sudah? Ya, Zaki. 5,127 304. Betul begini? Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Berarti sudah bisa ya. Masa menggunakan kalkulator nggak bisa kan? Sudah bisa, cuman kecepatannya harus diperhitungkan juga nih. Oke, next. Ini tahapan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama nanti ada Pak Guru menampilkan masalah, kalian amati masalahnya. Kemudian yang kedua, kita berkelompok. Pak Guru bagi kelompoknya heterogen nanti. Jadi yang pinter, tidak yang pinter dengan yang pinter, yang tidak pinter dengan yang pinter. Kita campur. Pokoknya di satu kelompok itu harus ada yang pinter, ada yang kurang. Heterogen kelompoknya nanti ya. Kemudian kita diskusikan masalahnya. Selanjutnya, setelah berdiskusi, presentasi dari perwakilan masing-masing kelompok nanti. Kita presentasi. Yang terakhir, Pak Guru konfirmasi jawabannya apakah sudah betul atau masih ada yang keliru, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, kita selesaikan di situ. Pak Guru tinggal meluruskan, nanti kita evaluasi. Yang terakhir adalah kuis atau latihan. Latihan soal ini tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian, kemampuan kalian tentang pelajaran hari ini. Nah, secara keseluruhan nanti Pak Guru mengadakan penilaian di sini. Ada penilaian berkelompok, ada penilaian individu, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Penilaian sikapnya kalian nanti waktu berdiskusi, kalian tuh diskusinya diskusi kelompok atau belajar kelompok, satu yang belajar, satu yang lain berkelompok. Itu ada penilaiannya tuh. Maka di sini ada nilai gotong royong atau kerjasamanya. Kemudian yang kedua nanti ada nilai kedisiplinan. Kalian mengerjakannya tepat waktu atau tidak. Yang ketiga ada nilai rasa tanggung jawab. Kalian bisa mempertanggungjawabkan tidak hasil yang kalian dapatkan. Itu nanti melalui proses presentasi. Oke. Kemudian nanti penilaian pengetahuannya bisa kita melalui kuis atau latihan soal itu. Tugas mandirinya. Ya. Begitu juga dengan keterampilan nanti. Bagaimana keterampilan menyelesaikan masalah. Next. Kita amati dulu masalah ini ya. Kita perhatikan video pembelajaran ini. Pak Dion adalah seorang pengusaha sukses. Dari keuntungan usahanya, pada tahun 2018 dia membeli sebidang tanah dengan harga 200 juta. Sugih Pak Dion nih. Setiap tahun harga tanah di tempat Pak Dion selalu naik 25%. Kemudian
suatu saat usaha Padion mengalami kerugian sehingga dia berencana untuk menjual tanahnya. Kira-kira berapakah harga tanah Padion pada tahun 2023? Oke? Ayo kita bantu Padion untuk menyelesaikan masalahnya. Oke? Sudah dipahami? Apa masalah Padion ini? Dia mengalami kerugian, kemudian dia akan jual tanah. Kira-kira berapakah harga tanahnya, gitu kan? Nah, oke, saatnya kita diskusi. Silakan bagi kelompoknya. Ini pembagian kelompoknya ya. Nah, ini. Silakan dibagi ke masing-masing kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Pak Guru bagikan LKPD. Ayo. Diputar saja bangku mejanya. Supaya ngadep sana. Nih ya. Ya. Pakai 3-3. Satu kelompok 3 LKPD. 3-3 ya. Oke. Ada yang belum dapat? Sudah ya. Silakan ditulis dulu nama anggota kelompoknya di sana. Kemudian diisi sesuai dengan petunjuknya. Iya, 3-3-nya. Nanti satu yang dikumpulkan ya. Satu yang dikumpulkan. Yang sisanya silakan kalian catat ulang di buku tulisnya. Waktu kalian 20 menit ya. Kalau ada yang tidak dimengerti silakan ditanyakan. Buku paket kalian silakan dibuka halaman 205. Itu untuk mencari informasi mengenai materi kita hari ini. Halaman 205. Gimana? Ada masalah? Ya. Satu AP kan turunin lagi. Iya betul. Terus berapa pangkatnya? Nah, kita lihat polanya. Oh, ini ketika dia pada tahun ke-1 pangkat 1 kan? Ya, Pada tahun kedua pangkat? 2, Kalau pada tahun ketiga pangkat? 3. Kalau pada N maka pangkat? Ketemulah dia rumusnya itu. Kasih Pak Guru. Ini MN atau M berapa nih? N-1 nya. Kalau N-nya kemudian maka dia kalau kita turunkan menjadi M. Ya, itu untuk penyelesaian masalahnya betul dipilih. Apakah dia peluruhan atau pertumbuhan?
Gimana? Ya Pak. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Ya, Pak. Oke. Ya. Oh ya betul. Nah, 25% sama dengan 0,25. 0,25. Nah, bagus. N-nya berapa nih? N-nya 5. N-nya 5 Pak. M-nya 5. 5. Dari mana dapat 5? 2023. Dikurang? Ya, dari 2018 ke 2023. Oh ya, betul ya. Iya, Pak. Dari 2018 ke 2023 berarti N-nya sama dengan 5. oh, cekat-cekat tuh nih, lanjutkan sudah. Oke. Sudah jadi? Sudah? Oke. Yang sudah jadi kelompok mana? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi 1. Kita tunggu. Ayo kelompok 1 semangat. Sudah? Alhamdulillah. Baik kalau sudah, hadap depan semuanya. Kita lihat, kita presentasikan ya. Untuk presentasi pertama Pak Guru pilih secara acak aja. Presentasi pertama dari kelompok 3. Siapa presentasinya? Nuria Sanjana. Kemudian nanti presentasikan yang kegiatan 1 ya. Nuria, kegiatan 1. Kemudian nanti yang kegiatan 2 presentasikan kelompok 2 aja. Zaki ya. Kemudian yang penyelesaian masalah dipresentasikan oleh kelompok 4. Najwa ya. Oke, itu. Silakan. Yang lain diperhatikan. Dicocokkan jawaban kalian. Kalau ada masalah, kalau ada yang keliru atau berbeda dengan jawaban kalian, angkat tangan ditanyakan. Kita diskusikan. Di mana letak kelirunya? Siapa yang betul? Kalian atau Nuria ini? Gitu ya. Silakan. Pinjam spiralnya Pak Guru. Di sebelah sini Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 3, soal nomor pertama. Soalnya berbunyi, jumlah penduduk suatu kota bertambah menurut pola geometri sebesar 0,1% per bulan. Berarti, jika jumlah penduduk kota itu semula 3 juta orang, maka pada akhir bulan ketiga jumlahnya telah menjadi sekitar titik-titik orang. Terus kita pakai permisalan di sini untuk presentasi pertumbuhannya kita pakai simbol pi. Dan untuk jumlah penduduk awalnya kita pakai MO. M0. Lalu harga jumlah penduduk setelah 1 tahun kita dapatkan persamaan MO plus MO dikali P sama dengan MO1P. Jumlah penduduk setelah M tahun, MN sama dengan MN min 1, 1 plus P sama dengan M0 1 plus P pangkat N min 1 dikali 1 plus P, persamaannya menjadi M0 1 plus P pangkat N. Dalam kasus masalah di atas, di soal pertama kita pakai rumus yang pertama, yaitu M3 sama dengan M0 dikali 1 plus P pangkat N. Tinggal masukin yang diketahuinya di sini, terus habis itu dipangkatin 3, hasilnya menjadi 3.009.0. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Dari presentasi kelompok 1 ada masalah? Jawabannya bagaimana? Sama? Sama atau enggak?
Sama? Oh, berarti kalian sudah paham bagaimana menentukan rumus, bagaimana menyelesaikan masalah nih. Berarti presentasi yang ketiga sekarang. Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan soal nomor 3. Yang dimana bunyi soalnya, Pak Dion membeli sebidang tanah seharga 200 juta pada tahun 2018. Pada tahun 2023, Pak Dion ingin menjual tanah tersebut. Seiring berjalannya waktu, harga tanah naik 25% setiap tahun. Berapakah harga tanah tersebut pada tahun 2023? Diketahui di sini MO-nya sama dengan 200 juta. P-nya sama dengan 25% dan didesimalkan menjadi 0,25. Maka yang ditanya itu adalah M5. Kenapa M5? M5 itu didapat dari 2023 dikurangi 2018. Penyelesaiannya sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah P pangkat N. Sama dengan 200 juta 1 ditambah 0,25 pangkat 5. 200 juta dikali 1,25 pangkat 5. 200 juta dikali 3,05175,781. Hasilnya sama dengan 610.351.562. Kelompok kami menyimpulkan bahwa masalah di atas adalah masalah pertumbuhan. Mungkin sebelum saya mengakhiri ada pertanyaan atau sanggahan? Ya, Hakiki. Pertanyaan saya adalah, kenapa menggunakan pertumbuhan, kenapa tidak peluruhan saja? Karena kalau kita perhatikan lagi soalnya, di situ ada kata meningkat. Jadi polanya pasti bertambah. Maka dari itu kita menggunakan rumus pertumbuhan bukan peluruhan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaannya Zaki bagus. Kenapa dia pakai pertumbuhan? Kenapa enggak pakai peluruhan? Dan jawabannya Najwa luar biasa. Betul ya jawabannya. Karena dia mengalami peningkatan, kenaikan. Maka dia menggunakan pertumbuhan. Oke, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ada yang menggunakan peluruhan yang ini? Enggak ada? Oh, berarti sudah paham. Bisa. Bagus. Next ya. Oke, Pak Guru, konfirmasi dulu jawaban kalian hari ini. Kita lihat betul atau salah, karena tadi semuanya sudah serempak jawab. Tidak ada perbedaan jawaban di antara kalian. Tidak ada perbedaan di antara jawaban kalian, maka Pak Guru mau cek apakah betul atau tidak. Kita lihat ya, kita cek sama-sama ya. Jawaban LKPD yang pertama. Oke, yang ini dia. Pada kasus tersebut disebut dengan kasus pertumbuhan. Nah, jumlah penduduk, soalnya kan jumlah penduduk dia meningkat 0,1% pertumbuhan, sehingga pada bulan ketiganya 3 juta. Betul segini jawaban kalian? Bagus. Kemudian yang keduanya ini adalah kasus peluruhan, karena harga mobilnya kan berkurang ya. Harga mobil berkurang 20%. Makanya dia disebut peluruhan. Dari 200 juta menjadi 65.536. Betul segini jawaban kalian nih? Betul? Oke, bagus. Next. Nah, yang terakhir untuk masalah Pak Dion tadi. Nah, untuk masalah Pak Dion yang diketahui apa? Harga tanah awalnya, harga tanah ketika dia beli itu harganya 200 juta atau disebut dengan M0. Oke. Kemudian naik 25% kan? Kemudian masanya dia beli tahun 2018, mau dijual tahun 2023, berarti masanya sama dengan 5 tahun. Yang ditanya M5. Oke, dari kasus tersebut, apakah pertumbuhan atau peluruhan? Kita lihat. Ternyata adalah
pertumbuhan. Berarti betul kan jawabannya Najwa yang tadi ya? Nah, oke. Sehingga penyelesaian jawabannya adalah yang ini sekian. 610.351. Makanya kalau mau beli jangan beli mobil, beli tanah saja. Kalau punya uang 200 juta, 5 tahun bisa menjadi 610 juta. Kalau beli mobil nyusut dia uangnya menjadi 65 juta. Jauh sekali perbedaannya ya. Oke, next. Selanjutnya, kita latihan soal. Kalian sudah paham kan? Kita latihan soal dulu. 2 soal saja. Pak Guru bagikan. Soal ini kalian kerjakan secara mandiri. Soalnya dikerjakan secara mandiri, tidak berkelompok, ya. Untuk mengukur kemampuan kalian sudah sampai mana. Jadi evaluasi kita. Waktu kalian 10 menit. Oh ya, masing-masing ketua kelompok dikumpulkan. Satu LKPD-nya itu ya. LKPD-nya satu aja dikumpulkan ke meja Pak Guru. Oke, silakan dikerjakan. Waktu kalian 10 menit untuk menyelesaikannya. Oke, sudah? Waktunya habis. Silakan dikumpulkan ya. Ya, silakan dikumpulkan. Mari yang sudah dikumpulkan. Oke. Sudah? Ya. Ingat tulis namanya. Sudah? Ada yang belum? Baik, terima kasih. Nanti Pak Guru periksa ini ya. Tadi waktu Pak Guru keliling-keliling ternyata masih ada jawaban yang sedikit keliru. Insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Selanjutnya, kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Nah, oke, untuk kesimpulan, pertama untuk masalah pertumbuhan, saya minta Doni disimpulkan. Apa kesimpulannya? Masalah pertumbuhan. Kesimpulannya adalah polanya mengalami peningkatan dan rumusnya yaitu MN sama dengan MO dalam kurung 1 ditambah P pangkat N. Kita lihat. Ya. Oke, iya, betul ya. Betul. Jadi untuk pola pertumbuhan, cirinya adalah polanya dia mengalami peningkatan. Dan rumusnya tadi sudah disebutkan Doni, betul. Kemudian untuk peluruhan, saya minta Nana. Nana, coba. Dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pada masalah peluruhan yaitu polanya mengalami penurunan. Polanya mengalami penurunan. Kita lihat, betul atau salah? Oh, oke, betul. Kemudian Rumus peluruhannya yaitu MN sama dengan MO dalam kurung 1 min P pangkat N. M0 sama dengan 1 min P pangkat N. Oke, betul ya. Nah,
Terima kasih. Terima kasih Doni, terima kasih Nana sudah menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Jadi kalian ingat, kalau ada polanya, kita melihat dia pertumbuhan atau peluruhan, lihat perhatikan polanya. Apakah dia bertambah atau berkurang? Kalau dia bertambah atau meningkat, mengalami peningkatan, maka itu pasti menggunakan rumus pertumbuhan. Tapi kalau polanya ternyata menurun atau ada kata menyusut, itu maka dia menggunakan rumus peluruhan. Oke? Nah, oke, itu saja pelajaran kita hari ini. Yang terakhir untuk refleksi pembelajaran, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak menyenangkan menurut kalian? Bisa diisi di link ini nanti, ya. Lewat yang ini kalian isi linknya, di situ ada refleksi pembelajaran. Ini tujuannya untuk evaluasi pembelajaran kita. Jadi tidak ada pengurangan nilai, tidak ada tulis nama kok di situ. Kalau ada yang merasa pembelajarannya tidak seru ini Pak Guru ini, ditulis saja pembelajarannya tidak seru. Kemudian nanti ada kalau tidak salah pertanyaannya juga apa saran kalian untuk pembelajaran ke depan. Mungkin ininya ditingkatkan Pak Guru, itu ditingkatkan, tidak usah begini Pak Guru, dan seterusnya. Nanti diisi di situ ya. Ini link pembelajaran. Kemudian, terima kasih banyak. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Insya Allah untuk pertemuan yang selanjutnya, materi kita adalah tentang anuitas dan bunga majemuk, bunga bank. Ini bagi yang suka minjem di bank ini. Kita pelajari dia di sini besok. Yang suka minjem uang di bank, kalau minjemnya 1 juta sekian tahun ke depan, berapa menjadi bunganya menjadi berapa dan seterusnya. Nanti kita pelajari di sini. Bagaimana hebatnya bunga bank itu. Luar biasa. Makanya untuk pertemuan besok, sebelum kita belajar, saya ingatkan ke kalian lagi, kalian baca bukunya lagi. Halaman setelah yang kita pelajari hari ini. Kalau hari ini halaman 205, kemungkinan halaman 207 atau 208. Itu tentang bunga bank, bunga majemuk, sama anuitas. Ya, dibaca dulu, insya Allah minggu depan kita pelajari. Ya, mungkin ini saja pertemuan kita pada hari ini, pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kalian mendapatkan ilmu yang barokah. Apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita dan orang lain. Amin. Terakhir, mari kita akhiri, kita tutup dengan sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.